semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut HP model kekinian yang sangat mudah untuk teman-teman pemula. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Polytic dengan hackpen nomor 5. Jika teman-teman menggunakan benang polycherry, playnya di double ya, atau dirajut 2 helai sekaligus. Langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Buat rantai sebanyak 28 kali. Untuk tas ini kelipatan dari 4 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar bisa menambahkan dengan kelipatan 4. "28 rantai selesai. Selanjutnya tambah 3 rantai lagi. 1, 2, 3. Jadi jumlah totalnya ada 31 rantai. Selanjutnya kita akan membuat bagian alas. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 1 half double crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 half double crochet. Buat half double crochet sebanyak 28 kali hingga ke bagian ujung. Nanti sisakan 1 lubang rantai yang terakhir. Di lubang rantai yang terakhir isi dengan 4 half double crochet di lubang yang sama. Selanjutnya langsung memutar ya, di masing-masing lubang isi dengan 1 HDC sebanyak 28 kali. Dan di lubang yang terakhir buat 3 half double crochet di lubang yang sama. 1, 2, 3 half double crochet, kemudian slip stitch di lubang berikutnya. Lanjut putaran berikutnya, awali dengan membuat 1 rantai dan beri penanda. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet hingga ke akhir putaran. Jumlah total single crochet dalam 1 kali putaran ada 64 ya. Di akhir putaran, slip stitch di lubang yang kita beri penanda. Untuk pondasinya selesai, sekarang kita lanjut ke bagian motif. Awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama buat 3 double crochet. Ini kita hitung sebagai putaran pertama ya. Jumlahnya ada 4 double crochet, 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Sekarang kita akan bentuk menjadi bubble. Masukkan hackpen ke lubang rantai ketiga, kemudian hubungkan dengan lubang DC yang keempat, lalu tarik seperti ini dan buat 1 rantai. Kita lanjut, skip 1 lubang. Di lubang kedua buat 2 double crochet di lubang yang sama atau double crochet increase. 1, 2 DC. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya, seperti ini. Skip 1 lubang. Di lubang kedua kita akan membuat lagi motif bubble dengan membuat 4 DC di lubang yang sama.
Masukkan hakpen ke lubang DC yang pertama, lalu hubungkan dengan lubang DC yang keempat seperti ini, lalu tarik dari bagian belakang dan buat satu rantai. Skip satu lubang, di lubang berikutnya buat lagi DC increase. Ulangi dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip satu lubang, di lubang berikutnya buat motif bubble. Selanjutnya skip lagi satu lubang, lalu di lubang kedua buat DC increase. Begitu seterusnya sampai ke akhir putaran. Setelah membuat 2 DC di lubang yang sama pada akhir putaran, selanjutnya slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, putaran pertama selesai ya. Sekarang kita lanjut putaran kedua. Diawali dengan membuat satu rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Pastikan dalam satu motif ini terisi dengan 4 SC ya. Satu rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai 1 SC. Oh ya, jangan lupa beri penanda di awal putaran atau di rantai satu tadi. Jadi ini hitungannya dalam satu motif ada 4 SC. Kita lanjutkan ya. Pada bagian motif bubble-nya itu terisi dengan 2 SC masing-masing lubang 1 2. Kemudian pada DC increase ini juga kita isi dengan 2 SC, masing-masing lubang kita isi dengan 1. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total 64 SC. Terakhir slip stitch di lubang yang kita beri penanda. Lanjut putaran ketiga, untuk polanya sama seperti putaran pertama, cuma nanti kita selang-seling letak bubble-nya ya teman-teman. Oke, ini kita slip stitch dulu di lubang berikutnya. Jadi setelah ini putaran-putaran berikutnya juga sama ya. Setelah kita slip stitch, nanti slip stitch sekali lagi di lubang berikutnya. Tepatnya di tengah-tengah ya. Ini kita slip stitch sekali lagi tepat di lubang tengah-tengah motif bubble-nya. Oke, sekarang baru kita lanjut putaran ketiga. Awali dengan membuat 3 rantai dan 1 double crochet di lubang yang sama dengan 3 rantai. Jadi putaran pertama tadi jika kita mulai dengan membuat motif bubble, untuk putaran ketiga ini kita mulai dengan membuat DC increase. Oke, skip satu lubang, di lubang berikutnya tepatnya di tengah-tengah DC increase ya. Di sini buat 4 DC di lubang yang sama. Nantinya bentuk menjadi motif bubble. Buat satu rantai, lalu di sini kita skip lagi di lubang berikutnya, tepatnya di tengah-tengah motif bubble pada putaran pertama ya. Kita buat DC increase.
Jadi kita selang-seling ya teman-teman letaknya, sehingga nanti bentuknya miring. Nah seperti ini. Putaran ketiga selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Untuk putaran keempat nanti polanya sama seperti putaran kedua, yaitu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Kemudian untuk putaran kelima sama seperti putaran pertama ya, letak bubble-nya juga sama seperti putaran pertama. Putaran keenam nanti sama seperti putaran kedua. Putaran ketujuh nanti sama seperti putaran ketiga. Jadi pastikan letak bubble-nya itu di selang-seling. Dan di setiap awal putaran jangan lupa slip stitch sekali lagi ya, supaya letaknya itu sejajar. Oke, selesaikan hingga putaran ke-24. Nah ini di akhir putaran 24, setelah kita slip stitch, buat satu rantai lalu gunting benang. Oh ya teman-teman, ini untuk benang politik satu gulung habis ya. Ini saya pakai benang polycherry dengan 2 helai sekaligus, dan hasilnya seperti ini di putaran ke-24. Selanjutnya kita akan membuat handle. Untuk handle di sini saya menggunakan benang polycherry double play seperti ini. Karena tadi benang politiknya sudah habis satu gulung ya. Jangan lupa sisakan benang untuk kita jahit ke bagian tas nanti. Buat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 48 kali. Ini sama seperti motif pada tas ya, yaitu kelipatan 4. Dan terakhir tambah satu rantai lagi ya. Jadi jumlah totalnya ada 49 rantai. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 SC. Jumlahnya nanti ada 48 SC. Nah, baris pertama selesai ya, masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Kita lanjut baris kedua, awali dengan membuat 3 rantai. Kemudian posisinya dibalik. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya buat 4 DC di lubang yang sama. 1 2 3 4 DC. Kemudian bentuk menjadi bubble, masukkan hackpin ke lubang DC yang pertama dan hubungkan ke lubang DC yang keempat. Tarik dari belakang seperti ini dan buat satu rantai. Selanjutnya skip 1 lubang di lubang berikutnya, DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Selanjutnya skip 1 lubang di lubang kedua buat motif bubble seperti ini, dan tinggal kita ulang-ulang saja hingga ke akhir baris. Di lubang yang terakhir isi dengan 1 DC. Buat satu rantai lalu balik seperti ini. Nah, untuk di baris ketiga ini di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC ya. Pastikan dalam satu motif terdapat 4 SC. Jadi sama seperti putaran kedua pada bagian badan tas. Dan slip stitch di lubang yang terakhir, lalu buat satu rantai dan gunting benangnya. Untuk sisa benang dirapi-rapikan ya. Selanjutnya jahit handle ini ke bagian tas. Ini kita jahit dari bagian dalam ya, seperti ini.
Dan untuk tali selempangnya di sini saya menggunakan tali rantai seperti ini yang sudah saya masukkan tali rajut juga ke dalamnya. Untuk tali rajut ini cuma membuat rantai atau chains. Terakhir tinggal kita kaitkan saja ke tas seperti ini. Dan untuk tali selempang ini bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Jadi bisa dua fungsi, bisa untuk handbag, bisa juga untuk slim bag. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Selamat mencoba.